Halo Sobat Soja, ketemu lagi dengan gue Zaki. Gue Kevin. Di Ngugal Ngulik Google. Minggu lalu kita udah membahas tentang musik yang kontroversi ya Sob. Dan di episode kali ini kita bakal bahas yang bakal menarik dari musik yang kontroversi. Kemarin kita bergeser dari film ke musik, terus dan sekarang ke sejarah nih. Lebih tepatnya sejarah ini sih. Sejarah kriminal. Sejarah kriminal. Melakukan kejahatan tapi dia melakukan kebaikan juga gitu. Oh, jadi ibaratkan Robin Hood lah. Iya. Kita membahas Robin Hood di dunia nyata. Iya, Robin Hood kan biasanya di film doang. Sekarang nih kita akan kasih tahu nih beberapa orang yang ternyata beneran ada Robin Hoodnya. Gimana? Robin Hoodnya nyata. Langsung gitu. aja di Google. Oke, langsung di Google. Oke, yang pertama kita datang dari Indonesia ya. Jadi orang ini adalah pejuang di zaman kemerdekaan. Iya. Dia tuh berjuang demi Indonesia tercinta ya. Tapi berakhir menjadi seorang perampok. Berakhir menjadi seorang kriminal ya kan? Iya. Padahal awalnya bisa dibilang ikut kontribusi dalam kemerdekaan. Nah, namanya itu kalau kalian tahu juga ada Kusni Kasdut. Kusni Kasdut. Lahir di Blitar tahun 1929. Ini dahulu adalah pejuang Indonesia yang dilatih orang Jepang dan bergabung dengan Brigade Teratai yang dibentuk oleh Jenderal Mustopo. Nah, pasukan ini dikenal dengan pasukan setan. Hal ini karena pasukan tersebut dari berbagai rakyat yang berasal dari dunia hitam. Maksudnya dunia hitam ini dari dunia kriminal. buat inilah ikut kontribusi dalam kemerdekaan waktu itu. Tugas pasukan-pasukan ini cukup penting dalam kemerdekaan ya, kayak tadi kita bilang, karena adalah pasukan khusus rahasia. Jadi tugas-tugasnya ya rahasia ya. Iya benar. Dan mungkin gue jelasin lagi ya. Jadi ini orang-orang kriminal yang mungkin ya istilahnya penebus kali ya. Jadi lu ngelakuin kriminal daripada lu penjara, mending ikut gue gitu kan. Oh gitu. Mungkin. Nah, si Kusni sendiri ini ditugaskan sebagai mengambil harta kekayaan, sitaan dan rampasan dari orang-orang yang ada di Indonesia nih, so. Yang ini yang ngejajah. Nggak cuma yang ngejajah sih, mungkin di zaman dulu itu penyimpangan suku tuh kan ini banget ya, sangat tinggi lah ya. Nah, jadi kalau orang Tiongkok tuh sering banget diambil kekayaannya. Harta-harta yang disita, kekayaan yang disita itu diambil. Iya, kayak gitu Sob. Nah, terus setelah tercapai kemerdekaan Indonesia Sob, si pasukan yang yang dibikin Jenderal Mustopo ini dibubarin karena kan udah merdeka ya kan. Maksudnya penjajahan udah dicabut ya. Iya, udah nggak ada. Jadi pasukannya dibubarin. Nah, kayak gitu. Nah, terus karena Kusni bingung nih, udah dibubarin ya kan, gue kerja apa ya? Ditambah keluarganya punya anak kayak kan, harus ngebiayain istrinya. Waktu itu dia juga sempat ikut latihan menjadi tentara serikat, tapi tidak lolos. Maksudnya dia habis kemerdekaan nih, dia mau ikut ngelamar kerja lagi ya? Ngelamar kerja lah jadi tentara gitu, jadi tentara serikat, tapi nggak lolos. Karena dia nggak lolos, terus nganggur dong. Iya. Dia mau ngasih makan apa ke anak istrinya kan? Iya. Setelah perang selesai, revolusi fisik tidak ada lagi. Ya, saya kira Kusni Kasdut juga jadi kehilangan sesuatu yang bisa dia banggakan lagi. Dulu kan juga pas zamannya dia ikut pasukan, dia kan kriminal ya. Isinya orang-orang kriminal kan. Tim-timnya kriminal. Yang ikut kontribusi untuk kemerdekaan. Nah, Kusni ini bergaul dengan mereka dong, ya kan. Dan dapatlah ide-ide jahat karena dia nganggur kan, dapatlah ide-ide jahat yang intinya ngerugiin banyak orang lah. Jadi dia itu melakukan pembunuhan, ya pencurian juga, perampokan. Paling yang terkenal tuh perampokan di Museum Nasional yang nyamar sebagai polisi. Ya itu karena dia nganggur lah ya, dia kontribusi sama negara nih, sama kemerdekaan. Terus habis itu kemerdekaannya udah dapet, dia bingung mau kerja apa, akhirnya jadi kriminal dia. Namanya gue lagi perut lapar ya kan, bingung ya kan. Ya intinya Kusni ini sebenarnya bisa menjadi pejuang pahlawan buat Indonesia karena Kusni ini memang cukup berguna ya, karena di pasukannya itu di zamannya si Kusni ini kerja tuh digajinya 35.000.
30.000? Iya. Oh, itu gede ya? Gede itu, banget. Itu ya. Nah, tapi karena beliau tidak lulus Dari tentara makanya dia jadi kriminal. Sebenarnya orang pinter itu di mana-mana kan. Hanya saja yang jenis Kusni Kasdut ini tipikal orang pinter yang malang gitu ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, lalu ya dia terjebak dalam dunia kriminal itu. Makanya kalau ada orang baik tolong dihargai. Betul. Iya, kalau nggak dihargai jasa-jasanya kan bisa jadi orang baik itu jadi jahat, malah lebih jahat dari orang jahat. Iya. Asik. Nah, yang kedua nih ada seorang hacker. Jadi seru nih, kayaknya seru kalau hacker ya. Iya. Ngelakuin pencurian dan Pencurian uang. mungkin pencurian uang yang Hasil curian curiannya tersebut buat rakyat Palestina. Itu dari Robin Hood. dari Robin Hood ini ya kan. Namanya adalah siapa ya? Hamzah bin Dalaj. Gimana ya sebutnya? Hamzah bin Dalaj. Hamzah bin Dalaj. Ya pokoknya dia Dalaj. pemuda asal Aljazair. Ini merupakan hacker yang disebut-sebut sebagai happy hacker. Happy hacker. Happy gitu. Jadi Hamzah ini lulusan komputer dan dia berhasil menciptakan virus Trojan dengan nama Spy-A. Spy-A. Nah, yang merusak sistem Spy-A. IT perbankan. Jadi dia ngincernya bank-bank lah ya. Iya. Saking pinternya ini orang nih, dia melakukan pencurian bank sekitar 200 perbankan yang ada di Amerika dengan virus Spy-A tadi, virus Trojan tadi. Jago banget ya. Dan berhasil mengumpulkan sebesar kurang lebih 3 triliun. sebesar 3 triliun rupiah Gila, banyak yang banget. yang katanya dia kirim ke rakyat Palestina. Nah, niat baiknya ini membantu rakyat Palestina yang tertindas karena negara Israel. Ya, itulah Ya, permasalahan politik di sana lah ya. Setelah 2 tahun nih melakukan peretasan, Hamzah melarikan diri ke Thailand dan tertangkap oleh polisi Amerika. Sehingga Hamzah diekstradisi oleh Thailand untuk melakukan hukuman sesuai dengan pasal yang ada di Amerika. Nah, dia kena hukuman Iya, 15 tahun karena 15 tahun penjara. Yang dia lakukan itu benar-benar Iya. buat chaos para inilah bank di Amerika. Pas ditangkap juga dia selalu si Hamzah ini selalu senyum depan kamera, depan wartawan, semuanya selalu. Makanya kenapa dia dijuluki happy hacker. Ya gue ngelakuin demi rakyat yang tertindas kok gitu. Iya. Walaupun pasti butuh juga dia makan juga kan. pasti. Benar. Nggak tahu sih kalau itu. Ya sih. Iya. Who knows? Gue dukung banget sih apa yang dia lakukan. Tapi ada tapinya nih. Kita nggak boleh melakukan pencurian tersebut ya sob, karena kita nggak tahu ya kan yang Iya, uang yang dicuri. Siapa tahu kita lagi butuh ya. Iya. Bayangin. Siapa tahu lagi ada keluarga lagi sakit atau apa, atau lagi benar-benar butuh apa, tiba-tiba Urgent. di bank lah duit gue hilang gitu loh ya kan. Apalagi kan yang dia hacker kan 200 gitu kan. Pasti kan secara random ya kan orangnya. 200 Dia nggak bisa. bank. Iya, 200 bank bisa. dia nggak bisa ribuan, milih kan tuh jutaan. orang-orangnya ya kan. Dan ya lu mau bantuin orang susah tapi menyusahkan orang juga Ya sama aja bohong. sama aja bohong. Sebenarnya nggak bisa didukung juga sih. Nah, Lu tadi kan ngedukung. ya dukungnya yang ya kebaikannya untuk orang lain gitu. Tapi ada beberapa lembaga gitu yang mencari tahu apakah benar si Hamzah melakukan itu ya? melakukan meretas Bank gitu ya? perbankan ini, mencuri uangnya buat ke Palestina dan ke Palestina dan ke Afrika. Akhirnya itu belum terbuktikan. Belum terbuktikan. Belum terbuktikan kalau si Hamzah benar-benar melakukan itu. Malah pas di Thailand ditangkap, penyelidikan polisi Thailand semua uangnya dipakai buat foya-foya. Dia banyak kontroversi lah ya. Malah terjadi berita-berita hoax. Ada dia digantung, Buset. dihukum gantung gitu segala macam. Ada foto-fotonya yang nyebar. Gara-gara dia nge-hack itu. Ada, cuman itu hoax. Itu hoax. Jadi pernah heboh lah di tahun segitu. Dia diketangkap, terus tiba-tiba ada foto keluar dia dihukum gantung sambil senyum. Nah itu hoax itu. Itu beda kasus. Beda kasus. Oke, nah karena ini tentang apa ya? Ngasih kebaikan tapi Robin Hood lah. iya masih Robin Hood tapi merugikan orang lain. Nah ini akan menyangkut topik selanjutnya. Apa itu ya? Oke, langsung aja. Nah ini ada seorang dari Indonesia lagi nih sob. Ternyata seorang Wali Songo. Nah dari Jawa ya pasti ya kan. Yang terkenal ini pernah melakukan pencurian dan pembegalan untuk rakyat miskin sob. Curi dan begal. Iya. Begal di zaman sekarang nih parah. Kilit ya namanya kilit.
Apa? Bukan dong. Oh iya, itu dia. Nah, siapa yang nggak kenal sama Sunan Kalijaga? Orangnya adalah orang yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir tahun 1450 di Tuban. Seperti yang gue bilang di awal juga nih, Sunan Kalijaga ini pernah melakukan kriminal. Ya kan kita lagi namanya Robin Hood nih. Kan menjadi kriminal tapi sebelum jadi wali. Sebelum jadi Sunan ya. Diangkat jadi Wali Songo. Oh iya bener sih. Nah, awalnya dia melihat nih banyak ketimpangan di antara pajak dan pengusaha lokal. Akhirnya beliau tuh melakukan perampokan dan hanya merampok orang-orang kaya yang kejam, terus culas dan menindas masyarakat miskin lah. Jadi dia merampoknya hanya orang-orang pilihan lah. Ya benar sih, orang-orang kaya, yang miskin kan enggak. Maksudnya punya kemudian hasil rampokannya dibagiin ke rakyat miskin yang ada di sekitar dia. Sunan Kalijaga akhirnya bertaubat setelah bertemu Sunan Bonang. Jadi dia pengen nyuri tongkat emasnya Sunan Bonang nih gitu. Cuman si Sunan Bonang, pokoknya singkatnya Sunan Bonang tuh ngomong ke dia, Tuhan itu tidak menerima amal yang buruk. Kata-kata itu yang membuat Sunan Kalijaga luluh kali ya. Yang luluh kayak mikir, iya benar juga ya kan. Ngapain gue ngelakuin bantu-bantuin orang miskin, padahal jadi ujung-ujungnya gue juga yang dosa. Iya. Gitu. Masih ada respect agamanya masih ada. Dan akhirnya Sunan Kalijaga ini tobat. Jadi muridnya Sunan Bonang yang akhirnya melakukan dakwanya yang bisa kita kenal namanya sampai saat ini. Iya. Yang keempat nih ada seperti Sunan Kalijaga. Nah, tapi orangnya ini dari negeri barat yang melakukan perampokan demi rakyat miskin. Sunggowo. Iya, bukan dong. Sunan Kalijaga. Lupa. Namanya adalah Bach Cassidy. Beliau mengakui dirinya sebagai Robin Hood. Bahkan saking baiknya terhadap orang miskin, orang-orang ini juga pas di zamannya tuh mengatakan bahwa dia merupakan orang jahat dengan hati yang baik. Jahat tapi lembut gitu. Beda. Jadi awal mulanya Bach ini melakukan perampokan pada tahun 1889 yang membobol San Miguel Valley Bank. Ya, dia langsung nyasar bank ya, gila nih. Orang jago banget nih kayaknya. Dan mendapatkan $20 yang cukup besar pada tahun tersebut. Tahun 18 malah, tahun 89. Lumayan lah. Kemudian hasil perampokannya untuk membeli peternakan di Wyoming. Nah, si Bach ini melakukan perampokan lagi nih setelah menghilangkan dari perampokan awalnya nih. Dia melakukan perampokan di Montpelier di tahun 1894. Dan itu ketahuan. Iya. Dan dia dikurung 2 tahun. 2 tahun. Dan pas dia keluar, dia membuat kelompok kecil langsung dengan nama Wild Bunch. Namanya aja udah ngeri ya di zaman itu. Wild Bunch. Wah. Wild kan apa istilahnya? Apa ya? Kelompok yang dibuat Bach ini melakukan perampokan kereta berangkas uang dan berhasil mendapatkan 50.000 USD di tahun 1899. Di akhir abad 18 lah ya. Di balik kejahatan tersebut ternyata Bach hanya melakukan kejahatan pada orang-orang yang kaya, dan kemudian hasil kejahatan yang dilakukan Bach tersebut sering dibagikan kepada warga yang miskin lah, yang kelihatan butuh bantuan gitu. Apalagi di zamannya Bach ini nilai yang dia rampok tuh, ya yang tadi gue bilang gede-gede banget ya. Sudah pasti kayak 7 turunan ke langit 7 ini. Udah kayak 7 turunan, terus kayak langit 7. Saat rampok terakhirnya juga dia bilang udah jadi start flu. Gue udah ngerampok lagi nih, tapi si Wild Bunch masih jalan. Pokoknya dia udah pensiun lah terdengarnya gitu. Udah nggak mau ngerampok lagi ya. Dan dia pindah ke suatu tempat gitu, menjauhi Wild Bunch, menjauhi kelompok Wild Bunch, membawa satu orang temannya juga yang di Wild Bunch. Dan ada filmnya juga. Oh, ada filmnya? Ada filmnya, Bach Cassidy and the Wild Bunch. Seru banget. Ada filmnya. Good afternoon. I understand you have a safe aboard this train. Yeah. Butch Cassidy robbed a train. Y'all the Wild Bunch, ain't you? Pretty good take, boys.
wanted to see if you and the others were up for another job. Nah, kita udah bahas 5 orang yang jadi Robin Hood di luar nyata ya. Di dunia nyata. Dari kelima orang tadi, kalau gue sih Hamzah sih, Happy Hacker. Happy Hacker. Happy Hacker oke sih. Kayak pas lagi hacker seru banget sih kalau bikin film. Gitu. Atau Sobat Soja punya cerita Robin Hood lain nih yang ada di dunia di mana dia melakukan kejahatan demi kebaikan. Langsung aja komen. Walaupun benar tadi kata Sunan Kalijogo, melakukan kebaikan jangan dari kejahatan. salah. Ya, Tuhan tidak menerima kebaikan dari kejahatan. Salah. Apa? Ya intinya itulah. Dia langsung aja komen di bawah ya sob kalau misalnya punya cerita Robin Hood lain di dunia nyata. Bisa tektokan langsung sama adminnya ya. So thank you buat kalian yang udah nonton Google sampai akhir. Buat jangan lupa subscribe nih. Tolonglah subscribe. Tolong di subscribe nih, ada tombolnya nih. Hup. Set. Kedua. Satu aja. Oh iya benar. Dan bagi kalian jangan lupa juga cek website kita di Soul of Jakarta ID. .id. Oh iya dotnya juga jangan lupa. Nah, ini ada di sini juga nih. Supaya bisa dapat update informasi dari kita. Yoi. Dan see you next time and Bye bye.